Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat meski belajar dari rumah ya. Hari ini kalian akan belajar menulis angka Jawa dan melakukan penjumlahan bilangan bulat negatif. Simak baik-baik materi yang Ibu Guru sampaikan. Menuliskan angka itu kita biasanya menggunakan podo pangkat atau tanda centang kecil berjumlah 2 seperti ini. Jadi untuk memisahkan antara angka Jawa dengan huruf Jawa itu kita menggunakan tanda pangkat. Contohnya, misalnya Bu Ernia ada contoh taline 15 meter. Nah, ini adalah contoh nomor 1 di buku di LKS kalian, itu nomor 1. Bu Ernia mulai menuliskan. Jangan lupa kita menggunakan adek-adek sebelum kita menuliskan kalimat. Nah, kita tuliskan to, kemudian lo, diberi wulu, tali, kemudian ne berarti diawali dari taling dulu karena kemudian no. Nah, setelah itu kita menuliskan angka 15, angka 1 dulu, kemudian angka 5, lalu tanda pangkat lagi. Selanjutnya, kalau sudah menuliskan angkanya, kita lanjut ke meter. Berarti menggunakan ya. Sama itu menulisnya menggunakan taling. Seperti ini, kemudian meter. Jadi kita menulis huruf to diberi pepet karena jadi diberi layar. Jangan lupa menuliskan titik seperti ini. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua. Kalau tadi setelah angka itu kan kita menggunakan tanda podo pangkat untuk mengakhiri, kemudian kita tulis meternya. Nah, kalau ada angka tersebut berada di akhir kalimat, maka kita hanya menggunakan podo pangkatnya itu hanya 1 kali. Jadi Bu Enia contohkan dulu ya. Misalnya aku tuku roti telu, berarti kita tulis adek-adeknya dulu, kemudian ho, kemudian ko, aku, kemudian to, disuku karena tuku ko, disuku karena lalu roti berarti menggunakan kita menuliskan taling sama tarung. Talingnya dulu, kemudian ro, kemudian tarungnya, to, kemudian wulu, telu berarti angka 3. Kita menuliskan podo pongkotnya terlebih dahulu diikuti angka 3, lalu titik. Jadi podo pongkotnya hanya 1 kali karena berada di akhir kalimat. Tapi kalau ada angkanya itu berada di tengah-tengah, itu kita menggunakan podo pongkotnya 2 kali. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua. Kalau tadi
setelah angka itu kan kita menggunakan tanda podo pangkat untuk mengakhiri, kemudian kita tulis meternya. Nah, kalau ada angka tersebut berada di akhir kalimat, maka kita hanya menggunakan podo pangkatnya itu hanya 1 kali. Jadi Bu Eni contohkan dulu nggih. Misalnya aku tuku roti telu, berarti kita tulis adeg-adegnya dulu. Kemudian ho, kemudian ko, aku, kemudian to, disuku, karena u, tuku, ko, disuku, karena u, lalu roti. Berarti menggunakan o kita menuliskan taling sama tarung. Talingnya dulu, kemudian ro, kemudian tarungnya, ti, to, kemudian wulu, telu berarti angka 3. Kita menuliskan podo pongkotnya terlebih dahulu, diikuti angka 3, lalu titik. Jadi podo pongkotnya hanya 1 kali karena berada di akhir kalimat. Tapi kalau ada angkanya itu berada di tengah-tengah, itu kita menggunakan podo pongkotnya 2 kali. Assalamualaikum anak-anak. Selanjutnya, setelah tadi ada materi bahasa Jawa, sekarang Bu Enia akan menjelaskan sedikit kepada sampean tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, silahkan kalian buka LKS-nya di halaman 23. Yang pertama, menggunakan garis bilangan pada operasi penjumlahan. Jadi, Bu Enia ulas satu-satu nggih. Aturannya, penjumlahan dengan bilangan positif, maka arah anak panahnya selalu ke kanan. Sedangkan penjumlahan dengan bilangan negatif, maka arah anak panahnya selalu ke kiri. Ingat-ingat nggih, kalau positif maka anak panahnya ke kanan, sedangkan kalau negatif maka anak panahnya ke kiri. Kita lihat di nomor 1, positif 5 ditambah positif 3 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menunjukkan ini kita menggunakan tanda garis lurus, jadi ditarik dari titik 0 atau angka 0, kemudian melangkah ke kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya karena tandanya juga positif, maka kita lanjutkan ke arah kanan sebanyak 3, melangkah 3 ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3, berakhir di angka 8, dimana ini bilangannya adalah positif. Jadi positif 5 ditambah positif 3 hasilnya adalah positif 8. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, negatif 4 ditambah negatif 6. Ingat-ingat tadi kalau penjumlahan dengan bilangan negatif, maka arah anak panahnya ke kiri. Jadi kita mulai tetap dari angka 0, kita melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4, negatif 4. Kemudian kita melangkah ke kiri lagi sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
berakhir di angka negatif 10. Jadi negatif 4 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 10. Lanjut yang nomor 3. Positif 4 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat, kita arahkan dulu. Mulai dari titik 0, kita melangkah, karena positif berarti melangkah ke kanan nggih, sebanyak berapa langkah? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian karena tandanya negatif, maka kita berbalik arah, jadi mundur. Kita mundur ke kiri sebanyak berapa langkah? 5 langkah. Jadi untuk penjumlahannya di sini ini kita abaikan. Jadi kita fokusnya ke ini nggih. Kita fokusnya ke angka yang ada di sini. Ini positif apa negatif? Karena di sini negatif, maka kita mundur atau kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Setelah tadi berakhir kita ada di angka 4, kemudian kita ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berakhir di negatif 1. Jadi positif 4 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 1. Sekarang ke soal yang nomor 4. Negatif 7 ditambah positif 9 sama dengan titik-titik. Karena negatif berarti kita melangkah ke kiri dimulai dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 7. Nah, sementara di sini kita ada positif 9. Sekali lagi, kalau angkanya berbeda pada bilangan bulat negatif, karena di sini negatif, karena di sini positif, kita abaikan dulu ini nggih. Kita abaikan penjumlahannya. Jadi kita fokusnya ke bilangan atau tanda, ke tanda yang menyertai angka itu. Jadi kalau di sini itu positif, maka kita melangkahnya ke arah kanan. Tadi ada di negatif 7. Karena positif 9, maka kita melangkah ke kanan sebanyak berapa langkah? 9 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berakhir di positif 2. Jadi negatif 7 ditambah 9 hasilnya adalah positif 2.